Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan perbincangan kami kali ini tentang kehilangan makna hidup. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kita membicarakan tentang mendapatkan makna hidup. Jadi seseorang itu memang perlu punya makna hidup, tujuan hidup. Tetapi ternyata itu bisa hilang seperti yang kita akan berbincangkan pada kesempatan ini. Nah Pak Paul, sebelum kita mengulas atau memperbincangkan tentang kehilangan makna hidup, mohon kesediaan Pak Paul untuk menguraikan secara singkat apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lalu tentang mendapatkan makna hidup itu. Jadi kita telah bahas bahwa sebetulnya Tuhan sudah memberikan kepada kita makna hidup, yakni untuk membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Nah, itu adalah makna hidup yang universal atau yang umum. Untuk mendapatkan yang spesifiknya buat kita atau yang personalnya, yang pribadinya buat kita, memang kita harus mencarinya. Kita harus misalkan ya melihat kesanggupan kebisaan kita, sehingga kita tahu dengan pekerjaan apakah kita akan nanti hidup di dunia ini, dan lewat itulah kita nanti memuliakan Tuhan. Kita juga tahu lewat karakter kita, Tuhan akan memakai kita untuk membawa kemuliaan baginya. Nah, dalam konteks ya, dalam lingkup makna hidup yang pribadi inilah, kita juga mau berkata bahwa kadang-kadang kita bisa kehilangan. Nah, kita akan melihat sekali lagi ya bahwa makna hidup yang universal itu nggak akan bisa hilang ya. Tuhan sudah tetapkan untuk kita memantulkan kemuliaan Tuhan dan membawa hormat kepadanya. Tapi yang pribadi, yang spesifik itu kadang-kadang karena situasi kehidupan kita untuk sementara bisa kehilangan, Pak Gunawan. Ini mungkin tolong Pak Paul jelaskan bagaimana ada yang secara umum dan yang spesifik ini tadi di dalam diri kita, yang satu bisa hilang, yang satu tidak bisa hilang, ini bagaimana Pak? Oke, saya akan langsung saja ya bahas hal ini supaya kita lebih jelas lagi. Kehilangan makna hidup dapat terjadi ya akibat hilangnya pekerjaan. Misalkan secara sekonyong-konyong kita ini diberhentikan dan kita kesulitan mendapatkan pekerjaan. Tadi kita sudah bahas bahwa makna hidup yang spesifik atau yang personal itu kita temukan tuh lewat pekerjaan kita, karir kita. Nah, kalau tiba-tiba kita kehilangan setelah kita misalkan bekerja untuk satu waktu yang lama, wah, kita bisa tuh untuk sementara ya kehilangan makna hidup kita. Untuk apa kita ada di dunia? Sebab sekali lagi, salah satu cara kita merendah hidup adalah melalui pekerjaan yang kita bangun tahap demi tahap lewat rentang waktu yang panjang. Setelah mencapai jenjang tertentu, kita kemudian bertahan dan mengembangkannya. Sehingga waktu kita harus kehilangan pekerjaan itu, waduh, akan sangat memukul kita sebab pada titik itu pekerjaan sudah menyatu dengan diri kita. Akhirnya kita tergoncang dan kehilangan makna hidup. Nah, jika ini yang terjadi, ya udah untuk sementara izinkan diri untuk bersedih. Sebab kehilangan kerja identik dengan kehilangan sebagian diri kita. Setelah itu, ya silakan eksplorasi pilihan kerja yang tersedia dan udah kita lakoni begitu Pak Gunawan. Memang idealnya kita menemukan kerja pengganti yang sejenis dan yang setara dengan pekerjaan yang terdahulu. Namun bila itu tidak terjadi, jangan ragu ya untuk banting haluan dan menurunkan tuntutan. Ambil pekerjaan yang ada dan jadikan pekerjaan itu sebagai pengisi waktu dan juga mungkin untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam keluarga kita. Terpenting adalah kita terus beraktivitas sebab tanpa aktivitas kita akan makin terpuruk. Ya, jadi artinya tujuan seseorang bahwa hidupnya untuk memuliakan Tuhan, mendatangkan hormat bagi Tuhan, itu tidak akan bisa hilang itu Pak Paul. Ya. Tapi dia akan kehilangan bagaimana mengekspresikan itu. Iya, lewat misalnya karir kita gitu. Ya. Nah, saya ini pernah satu waktu selama 8 bulan kehilangan pekerjaan saya Pak Gunawan.
saya benar-benar itu cukup goncang. Sebab tiba-tiba saya itu yang nggak pernah nganggur sekarang di rumah pagi sampai sore. Nah, apa yang saya lakukan? Saya tetap seminggu sekali atau seminggu 2 kali akan pergi. Saya akan mengunjungi orang-orang yang memang perlu dikunjungi, bicara dengan mereka, menghibur mereka. Dan puji Tuhan ada juga yang mengundang saya sekali-sekali untuk menyampaikan firman Tuhan, itu saya lakukan. Tapi untuk satu waktu memang nggak bisa enggak ya. Waktu kehilangan pekerjaan itu, saya lumayan tergoncang. Tapi saya ingat, saya masih punya tujuan hidup yang Tuhan berikan itu, yakni membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Dan saya bisa menggenapinya bukan hanya lewat pekerjaan saya, tapi juga lewat siapa saya, karakter saya. Bagaimana telah kita bahas tadi, waktu saya ini baik kepada orang, mengasihi orang, menolong orang, saya juga sedang menggenapi tujuan hidup itu. Tapi memang ya nggak utuh, karena pekerjaan itu tuh memang menempati porsi yang besar dalam hidup kita. Waktu kita kehilangan itu, ya memang seringkali kita akan mengalami goncangan. Tapi kan itu pekerjaan ini, dalam hal ini pekerjaan ya Pak Paul, itu kan untuk kepentingan kita, bukan untuk sesuatu yang mendukung makna hidup itu tadi. Pekerjaan kita memang udah tentu ya Tuhan sediakan untuk kepentingan kita, memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau kita lakukan itu bukan saja memenuhi kebutuhan kita, tapi kita tahu ini nantinya ini untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan, kita akan mengerjakan pekerjaan itu dengan lebih bersemangat, dengan lebih memikirkan dampaknya, positifnya buat orang, sehingga kita nggak hanya memikirkan diri sendiri. Saya berikan contoh Pak Gunawan ya. Seorang pengusaha bisa ya membuka sebuah perusahaan untuk dirinya atau untuk nantinya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau dia mempunyai konsep, perusahaan saya ini nantinya untuk membawa hormat dan memantulkan kemuliaan Tuhan, misalnya dia akan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dia tahu adil, baik buat pegawai-pegawainya. Dan kalau ada pegawai yang kesulitan atau apa, nggak bisa kerja atau apa, dia nggak langsung berhentikan, dia berikan bantuan sedapat-dapatnya. Atau misalnya ada yang perlu untuk rumah atau apa, nah misalnya dia akan bisa sediakan pinjaman sehingga orang bisa meminjam uang untuk membeli rumah dan sebagainya. Dengan kata lain, pekerjaan yang sama atau perusahaan yang sama bisa menjadi 2 lembaga yang sangat berbeda. Yang satu pokoknya untuk keuntungan si empunya, tapi yang satunya bisa untuk kepentingan bersama dan kepentingan orang-orang lain. Nah itu dibedakannya oleh tujuannya. Kalau orang mengerti dia ada di sini untuk memuliakan Tuhan, nah dia akan nanti mengarahkan semua yang dia lakukannya ke arah itu. Jadi sebenarnya makna hidupnya itu tidak benar-benar hilang di dalam diri seseorang yang sudah pernah mendapatkan makna hidup gitu Pak. Betul. Jadi meskipun dia kehilangan pekerjaan, dan saya nggak menyangkal kehilangan pekerjaan bisa menggoncangkan kita, tapi ya kita tetap bisa jalan terus karena kita tahu makna hidup kita itu lebih dari sekadar pekerjaan kita. Jadi yang hilang ini adalah pendapatan kita, tetapi makna hidup ini kan tetap bisa kita lakukan seperti tadi Pak Paul katakan, dengan mengunjungi orang, dengan memberikan penghiburan kepada orang lain dan sebagainya. Itu kan masih tetap menunjukkan bahwa kita itu masih punya makna hidup di sini. Betul Pak. Cuman pendapatan memang tidak dapat, itu penghasilan kita yang hilang. Betul, jadi memang nggak utuh, nggak seperti dulu, tapi kita tetap masih bisa menggenapi makna hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Cuman gini Pak Paul, kadang-kadang kalau kita itu sudah kehilangan makna hidup, kehilangan pekerjaan dan kita kehilangan penghasilan, lama-lama pemikiran kita tentang makna hidup itu pun luntur gitu loh Pak Paul. Bisa Pak Gunawan, nah ini membawa kita kepada poin berikutnya ya. Kadang-kadang ya kehilangan makna hidup dapat terjadi akibat disilusi dengan hidup Pak Gunawan. Mungkin ya kita ini pernah mengharapkan sesuatu namun tidak mendapatkannya. Sebagai akibat kita kecewa. Begitu kecewanya kita sampai-sampai kita kehilangan makna hidup. Misalkan deh ya, kita ini berharap ya bahwa kita akan dikaruniakan anak, akhirnya kita diberkati dengan anak. Masalahnya adalah sejak lahir anak ini bermasalah, sehingga harus menjalani begitu banyak pengobatan, operasi dan sebagainya. Tidak bisa tidak kita kecewa, dan dalam kondisi kecewa kita kehilangan makna hidup. Atau kita mengharapkan
bahwa setelah menjadi orang Kristen, kesulitan yang sedang dihadapi dapat berlalu. Ternyata itu tidak terjadi sebab Tuhan menghendaki kita menghadapi masalah bersamanya, bukan melarikan diri dari masalah. Bila ini yang terjadi, tidak bisa tidak, kita kecewa. Dan dalam kekecewaan, kita dapat kehilangan makna hidup sebagai orang Kristen. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apa yang mesti kita perbuat ya dalam situasi seperti ini? Jawabannya adalah, kita harus mempercayai Tuhan dan keputusannya, walau kita tidak mengerti apa yang tengah terjadi. Ya, Pak Paul, yang dimaksud dengan disilusi itu apa, Pak? Disilusi sebetulnya adalah kekecewaan yang dalam, bahwa kok hidup ini nih enggak terjadi seperti yang kita harapkan. Jadi akhirnya, aduh kok seperti ini ya hidup ya. Jadi memang itulah yang disebut disilusi, Pak Gunawan. Waktu kita mengalaminya, biasanya memang kita juga akan kehilangan makna hidup. Ya, buat apa sih hidup ini ya? Kenapa kok saya ada di dunia ini? Sebagaimana contoh yang saya berikan tadi ya, anak kita kok dari lahir kok sakit-sakitan, kok nggak pernah sembuh-sembuh, satu belum sembuh udah ada lagi yang lain. Jadi kita bertanya, atuh Tuhan, buat apa kasih saya anak kalau anaknya harus sakit terus-menerus gitu. Pada momen seperti itu biasanya memang kita bisa kehilangan makna hidup. Namun ya, kita tadi ya saya sudah singgung, harus percaya Tuhan dan keputusannya. Walau kita tidak mengerti, kita mesti ingat Tuhan mendasari keputusannya atas kasih dan rencananya yang baik. Kita tidak tahu apa rencananya, tapi kita hanya tahu Dia mengasihi kita, dan semua yang keluar dari dirinya keluar dari hatinya yang baik. Jadi serahkan kepada Tuhan dan terimalah apa yang ditetapkannya. Ya, Mama, seperti kalau pekerjaan ya, kalau pekerjaan itu hilang dari kita masih bisa mencari kegiatan yang lain gitu. Tapi kalau anak yang seperti contoh yang kedua ini tadi, Pak Murid, memang jauh lebih susah, Pak Gunawan, betul ya. Kalau pekerjaan kita bisa gantikan atau apa, tapi kalau ini misalkan anak ya, atau ada suami atau ada istri yang tiba-tiba menderita sakit yang berat, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa gantikan dan kita hanya bisa terima ya. Memang jauh lebih sulit ya. Ya, ini kan tergantung sekali dengan kondisi iman seseorang kepada Tuhan gitu, Pak Paul. Makin dia beriman, katakan dia makin mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana kalau tidak gitu, Pak? Ada orang yang memang nggak mengerti ya, karena memang ya nggak begitu mengenal firman Tuhan, sehingga akhirnya waktu ini terjadi reaksinya adalah marah kepada Tuhan. Kok Tuhan kok tega ya membiarkan ini terjadi pada diri saya? Kok Tuhan kok nggak menolong saya? Kok malah Tuhan kan membiarkan saya mengalami semua ini? Memang akhirnya ya ada orang yang kecewa berat kepada Tuhan dan marah kepada Tuhan. Namun kalau kita bisa percaya Dia baik, apapun yang terjadi ya, Dia baik, Dia mengasihi kita. Kalau Dia tidak mengasihi kita, Dia tidak akan mati untuk dosa-dosa kita. Dia menderita begitu hebat demi kita, itu berarti Dia mengasihi kita. Kalau kita pegang itu, maka kita akan nanti memandang penderitaan kita atau kesusahan kita dari bingkai yang lebih besar lagi, yaitu bingkai Tuhan. Dia sedang merangkai sesuatu, Dia sedang mengerjakan sesuatu, dan kita tengah menggenapi tujuannya. Berarti ini bisa dipersiapkan sebelumnya. Artinya kan seseorang itu harus siap untuk menghadapi kondisi yang jelek seperti ini gitu, Pak Paul. Betul. Jadi ya mungkin untuk menolong saya bisa berikan perumpamaan ya. Kita ini pasti pernah main puzzle ya. Kepingan-kepingan yang kita harus tempelkan menjadi sebuah gambar yang besar ya. Nah, kita ini adalah satu keping yang Tuhan taruh. Nah, kita tidak bisa memang melihat gambar utuhnya karena ya kita hanya tahunya kita satu keping ini saja. Tapi sebetulnya waktu satu keping ini digabung dengan kepingan-kepingan yang lainnya, akhirnya membentuk sebuah gambar yang bermakna, gambar yang indah. Nah, gambar yang indah inilah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ya, demikian juga di dalam kehidupan ini kalau kita tahu gambaran besarnya, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan dan mendatangkan hormat bagi Tuhan. Mungkin walaupun kita cuma satu keping itu, kita tahu saya mengambil bagian di dalam hal itu gitu. Betul, Pak Gunawan. Berkaitan dengan
penyebab yang berikutnya ya Pak Gunawan, tentang kehilangan makna hidup. Kita ini bisa kehilangan makna hidup karena kesulitan hidup. Seperti Ayub ya, kita ini misalnya ya bisa mengalami musibah demi musibah, akhirnya kita lelah dan tidak tahu mesti berbuat apa. Mungkin kita masih dapat menghadapi 1 atau 2 kesulitan. Menghadapi 4 kesulitan sekaligus kita nggak sanggup. Kita ambruk dan mau melarikan diri dari hidup. Kita kehilangan makna hidup sebab bagi kita hidup identik dengan kesusahan. Jika ini yang terjadi, kita mesti mencari pertolongan. Kita tidak dapat menghadapi pukulan demi pukulan sendirian. Kita perlu bantuan. Jadi bicaralah dengan hamba Tuhan atau teman, ceritakan apa yang terjadi, minta bantuannya. Kadang kalau masalah belum selesai, jika kita dapat berbagi beban dengan teman atau hamba Tuhan, kita akan merasa lebih baik. Tetapi ada orang yang memang sulit mengemukakan persoalannya kepada orang lain, Pak Mal. Nah, ini kan makin memperberat kehidupannya dan makin mengaburkan makna hidupnya gitu. Betul Pak Gunawan, jadi penting sekali memang kita ini hidup sesuai dengan desain Tuhan. Tuhan nggak mendesain kita untuk hidup sendirian, menanggung semua sendirian, enggak. Tuhan mendesain kita untuk hidup berbagi dengan sesama. Nah, kalau kita hidup dalam desain Tuhan, kita akan lebih bisa ya menanggung kesulitan hidup ini. Tapi kalau kita keluar dari desain Tuhan, ya kita akan lebih sulit. Nah, hidup memang nggak selalu mulus. Kadang kita harus mengalami kesulitan. Misalnya, ada orang yang usaha kerja. 1 gagal, mulai lagi yang satunya, gagal lagi, mulai lagi satunya, gagal lagi, berkali-kali gagal Pak Gunawan. Akhirnya, wah, benar-benar rasanya tuh nggak kuat lagi. Nah, dalam kondisi kita rasanya nggak kuat lagi, kita bisa kehilangan makna hidup itu. Tapi kalau kita bisa berbagi, cerita sama orang, Tuhan akan memakai orang-orang itu untuk menguatkan kita atau untuk menolong kita. Nah, waktu kita menerima pertolongan dari orang, penguatan dari orang, seringkali Pak Gunawan, kita jadinya lebih mengerti tuh tujuan hidup atau makna hidup yang Tuhan tengah kerjakan dalam hidup kita. Tapi kan ada kesulitan hidup atau bahkan sakit penyakit itu yang membuat seseorang justru lebih dekat dengan Tuhan. Betul, makanya seharusnya lah waktu kita ini bisa melihat ya kesulitan hidup itu dari bingkai atau kacamata rencana Tuhan, makna hidup yang Tuhan tetapkan, maka kita akan lebih bisa ya nanti menjalaninya. Tapi misalkan kita melihat ini sebagai, aduh kok bisa kena ini, kok bisa ini, seolah-olah semuanya itu terjadi di luar Tuhan. Nah, kita tambah frustrasi, tambah kehilangan makna hidup. Jadi kalau kita bisa melihatnya dari kacamata Tuhan, kita lebih bisa menjalaninya. Ya, tetapi bisa atau tidaknya kita melihat dari kacamata Tuhan, itu kan juga tergantung apakah pada saat-saat kita tidak mengalami musibah, itu kita bisa melakukan hal itu apa enggak gitu Pak Bang? Betul, memang saya akui nggak selalu gampang Pak Gunawan ya, tapi saya udah melihat ya orang-orang yang menderita ya dalam hidup, yang misalnya sakit berat gitu Pak Gunawan. Dan saya melihat orang-orang yang dekat dengan Tuhan ya, waktu mengalami sakit penyakit yang berat itu, dia akan memang memandangnya itu dari kacamata Tuhan. Dan orang-orang itu akan terus bisa memuji Tuhan karena dia tahu ini semua dalam tangan dan rencana Tuhan. Nah, ini saya saksikan berkali-kali Pak Gunawan. Saya masih teringat saya mengunjungi seseorang yang sudah stadium akhir penyakitnya. Kemudian dia begitu ketemu saya, dia berkata, saya memuji Tuhan. Kemarin saya kesakitan, meskipun sudah diberikan obat, tapi tetap aja saya kesakitan. Dan saya berdoa terus. Tuhan tidak langsung menjawab. Saya harus berdoa sampai beberapa jam. Tapi setelah beberapa jam, tiba-tiba rasa sakit saya hilang. Jadi saya memuji Tuhan. Dia menjawab saya, dia begitu baik kepada saya. Nah, bahkan dalam penderitaan, kalau kita memandangnya dari lensa Tuhan, kita akan lebih dapat yang menjalani sebab kita tahu ada Tuhan di dalamnya. Iya, jadi hilang atau tidaknya makna hidup ini sangat ditentukan oleh bagaimana dia
hidup berserah kepada Tuhan atau hidup beriman kepada Tuhan gitu Bapak. Betul Pak Gunawan, ya betul ya. Nah sekarang kita akan bahas yang terakhir, yang keempat ya. Kehilangan makna hidup dapat juga disebabkan oleh hilangnya orang terdekat dengan kita, seperti pasangan kita, ya suami istri, orang tua, anak, sahabat, ya. Semasa mereka masih bersama kita, hidup ini nggak sepi. Kita disegarkan, disemarakan oleh kehadiran mereka. Sekarang mereka telah tiada. Hidup berubah menjadi kelabu, sepi, ya. Atau kita terbiasa menjalani hidup bersama dengan mereka. Sekarang mereka telah tiada. Kita pun susah dan sedih. Kehilangan orang terdekat bisa ya membuat kita kehilangan kekuatan dan makna untuk hidup. Nah, jika ini terjadi, kita harus memaksa diri bertemu dengan orang setiap hari. Tidak soal kita niat atau tidak. Kita mesti keluar rumah, berinteraksi dengan orang. Memang mereka tidak sama dengan orang terdekat, tapi mereka tetap adalah orang, dan interaksi dengan orang mutlak kita butuhkan. Jadi jangan milih-milih, kalau tidak sama dengan orang-orang terdekat, bergaullah dengan mereka. Nah, dalam kita bergaul, Tuhan akan nanti bekerja menyembuhkan kita. Tapi ya saya tetap mau mengakui hilangnya orang terdekat bisa ya untuk sementara menggoncangkan kita sehingga kita kehilangan makna hidup ini. Kedekatan ini tentunya lebih banyak dipengaruhi oleh kedekatan emosional gitu Bapak. Betul. Bukan hanya kedekatan secara fisik gitu. Betul. Ada orang yang walaupun dekat secara fisik, tetapi secara emosional jauh. Kalau orang itu hilang, dia tidak terlalu merasakan dampaknya, Bapak. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi memang yang kita bicarakan di sini adalah kedekatan emosional ya. Waktu dia nggak ada, kita biasanya memang akan tergoncang. Sebab seringkali kita ini mempunyai konsep seperti ini. Kita ini sedang menggenapi makna hidup atau hidup kita menjadi bermakna karena kita bersama dengan orang terdekat ini. Misalnya istri kita atau suami kita atau anak kita. Jadi waktu orang itu tidak ada lagi, kita seolah-olah berkata, udah hilanglah makna hidup. Kita lupa bahwa makna hidup sebetulnya Tuhan berikan kepada kita secara pribadi. Bukan berdua atau bertigaan, baru menemukan makna hidup kalau kita bersama-sama dengan orang. Enggak ya, jadi kita masing-masing pribadi ini juga sudah menerima makna hidup dari Tuhan. Jadi meskipun orang yang terdekat tidak ada lagi, Tuhan tetap mempunyai tujuan untuk kita ada di dunia ini. Tetapi kan memang kalau kita itu sudah disatukan oleh Tuhan ini dalam hubungan suami istri gitu Bapak ya. Lalu yang satu atau pasangan ini tidak ada, memang kan itu seolah-olah ada yang hilang di dalam kehidupan ini gitu Bapak. Betul. Ya jadi memang saya nggak sangkal kita untuk sementara akan bisa tergoncang ya. Dan hidup kita nggak lagi sebahagia dulu, ya saya kira itu juga betul Pak Gunawan. Dalam pengembalaan ya kadang melihat ya, ada orang yang kehilangan suami atau istri setelah menikah berpuluhan tahun dan sekarang hidup sendiri, ya tetap kesepian. Ada yang ditampung oleh anak, tapi tetap juga kesepian karena nggak sama. Jadi ada orang yang memutuskan untuk tidak terlalu dekat secara emosional dengan orang-orang yang dekat secara fisik ini. Itu bagaimana ya Pak Boleh? Saya ngerti ya, karena mungkin orang itu takut ya, nanti saya kalau nggak ada dia saya akan sengsara. Tapi ya kita mesti yakin dah, ada kekuatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan kalau sampai itu harus terjadi. Iya. Kalau Pak Pol sarankan supaya orang-orang ini sering bertemu dengan orang lain setelah orang terdekatnya ini meninggal atau sebagaimana, apa yang harus dia bicarakan dengan orang lain itu Pak Pol? Ya memang nggak harus mendalam bermakna kayak gimana, enggak, tapi ya ngobrol-ngobrol biasa, beraktivitas bersama. Nah nanti lama-kelamaan misalnya memang ada kecocokan, ya kita bisa bicara hal-hal yang lebih dalam. Kita bisa bercerita kesedihan kita, kesepian kita. Nah nanti orang itu bisa mengingatkan, menghibur kita. Nah dengan cara itulah ya kita masih bisa menjalani hidup ini, menggenapi tujuannya. Nah justru kadang-kadang kalau kita menasehati atau menyarankan orang yang baru kehilangan pasangannya misalnya itu untuk mau berinteraksi dengan orang lain, ini dia mengatakan aku males. Biasanya begitu Pak Gunawan, makanya tadi saya gunakan kata ya mesti paksa diri untuk keluar, untuk bertemu sama orang.
Nah, Bapak, untuk menyimpulkan perbincangan kita ini, apakah ada firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Ada ya, diambil dari Ratapan 3 ayat 22 hingga 25. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, kita simpulkan ya Pak Gunawan, makna hidup yang sejati berasal dari Tuhan dan hanya dapat diberikan kepada kita lewat iman dan ketaatan kita kepadanya. Jadi apapun yang terjadi, teruskan hidup, tambahkan iman, pertebal ketaatan, makna hidup lahir dan bertumbuh di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya, dan terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kehilangan makna hidup. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.